Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozikin, NIM 2362-729. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Saya di sini akan membawakan satu video untuk memenuhi tugas UTS OOP yang dengan dosen pengampunya itu Bapak Andi Anzanul Zikra, Eskom Mkom. Ya, langsung saja tugas UTS Object Oriented Programming. Pengertian OOP. OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming, yaitu suatu metode pemrograman yang fokus atau berorientasi pada objek. Tujuan dari dirancangnya OOP adalah membantu para developer dalam mengembangkan model yang sudah ada di kehidupan sehari-hari. Sehingga satu bagian dari satu permasalahan dalam program tersebut adalah objek. Nah, objek itu juga merupakan komposisi dari komponen-komponen objek yang lebih kecil lagi. Agar lebih mudah, simak analogi berikut ini. Bayangkan suatu motor yang memiliki berbagai bagian sekrup, baut, per, dan plat. Tentu kelihatannya sangat kecil dan rumit. Namun, kita bisa lihat dalam skala yang lebih besar lagi. Kita lihat bahwa motor tersebut terdiri dari rangka badan, roda, rem, tangki, dan dinamo. Tentu lebih masuk akal dan mudah untuk menyatukannya, bukan? Ya, langsung kita lanjut ke pengertian variabel. Dalam pemrogram berorientasi objek, variabel disebut atribut atau properti. Variabel digunakan untuk menggambarkan karakteristik khusus dari objek. Variabel dalam pemrograman secara umum adalah nama atau identifikasi yang digunakan untuk menyimpan nilai data dalam memori komputer. Variabel memiliki beberapa fungsi, diantaranya menyimpan data, mengubah data, mengakses data kapanpun selama program berjalan, memberi label dengan nama deskriptif. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait variabel dalam pemrograman, yaitu setiap variabel memiliki tipe data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan. Nama variabel yang dipilih biasanya mendeskripsikan data yang disimpan. Sintaks untuk deklarasi variabel bisa berbeda antar bahasa pemrograman. Ya, kita lanjut ke pengertian metode. Dalam pemrograman berorientasi objek, metode adalah prosedur terprogram yang didefinisikan sebagai bagian dari suatu kelas. Metode berfungsi untuk mendefinisikan perilaku atau aksi yang dapat dilakukan oleh objek. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang metode dalam OOP. Yang pertama yaitu metode berfungsi seperti fungsi, tetapi berada dalam konteks kelas. Metode sering berinteraksi dengan data atau atribut dalam kelas tersebut. Metode memungkinkan objek untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti menghitung value, memodifikasi atribut, atau berinteraksi dengan objek lain. Yang keempat, hubungan antara metode dan kelas disebut pengikatan. Yang kelima, metode dapat memodifikasi variabel asli dengan menggunakan alamat memori tersebut. Dan yang keenam, metode statik. Metode statik adalah metode yang dapat dipakai tanpa harus menginisialisasi suatu kelas. Lanjut kita ke pengertian kelas. Kelas dalam dalam pemrograman berorientasi objek, adalah cetak biru atau blueprint untuk membuat objek. Kelas merupakan tipe data yang ditentukan pengguna dan berfungsi sebagai fondasi bagi objek. Kelas memiliki beberapa fungsi, yaitu mendefinisikan struktur dan perilaku objek yang akan diciptakan. Memungkinkan programmer untuk menentukan atribut dan metode dari objek, memfasilitasi penggunaan kembali kode di kemudian hari, mengorganisasi kode secara modular, dan meningkatkan kemudahan dalam pemeliharaan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu dalam OOP, objek adalah instance dari kelas. Artinya, objek adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Ketika objek individu dibuat, mereka mewarisi semua properti dan perilaku dari kelas, tetapi setiap objek akan memiliki nilai yang berbeda untuk properti. Contoh kelas adalah kelas person, vehicle, tree, fruit, dan lain-lain.
Kita masuk ke pengertian objek. Objek adalah unit dasar dalam pemrograman berorientasi objek yang mewakili entitas kehidupan nyata. Objek merupakan komponen program yang memiliki identitas, keadaan, dan perilaku, serta berisi data dan kode untuk memanipulasi data. Objek memiliki beberapa karakteristik, yaitu objek merupakan turunan dari kelas. Objek dapat berinteraksi tanpa harus mengetahui detail data atau kode satu sama lain. Objek digambarkan dengan variabel dan metode. Contoh sederhana dari objek adalah orang atau mobil. Kita lanjut ke apa itu inheritance. Pewarisan atau inheritance adalah salah satu konsep utama dalam OOP yang memungkinkan sebuah kelas child class untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain atau parent class. Pewarisan digunakan ketika beberapa kelas memiliki atribut dan metode yang mirip. Adapun keuntungannya yaitu mengurangi duplikasi kode, memperkuat hubungan antar kelas, dan mempermudah pemeliharaan dan pengembangan kode. Teknik pewarisan itu ada tiga yaitu yang pertama parent class, juga disebut superclass, adalah kelas yang mewariskan atribut dan metode. Yang kedua adalah child class, juga disebut subclass, adalah kelas yang menerima pewarisan dari parent class. Yang terakhir adalah super, digunakan untuk memanggil konstruktor atau metode dari parent class di dalam child class. Ya, ini adalah contoh kode menggunakan Python dengan menggunakan teknik inheritance, yang mana dari semua alur kode ini akan menghasilkan output ini, nama Aldo, NIM 220002, jurusan Teknik Elektronik semester 5. Kita bisa lanjut lagi ke pengertian encapsulation. Encapsulasi adalah mekanisme penyembunyian data dan metode internal dari suatu objek, sehingga hanya metode tertentu yang dapat mengakses atau memodifikasi data tersebut. Dengan enkapsulasi, kita dapat melindungi data dari akses langsung luar dan mengendalikan bagaimana data tersebut digunakan. Fungsi encapsulation, keamanan data, mencegah akses dan memodifikasi data yang tidak diinginkan. Pemeliharaan kode, memudahkan perawatan dan pengembangan kode dengan membatasi dampak perubahan. Modularitas, memisahkan antar muka publik dan implementasi internal. Pengendalian akses, memberikan kontrol penuh atas bagaimana data diakses dan dimodifikasi. Ya, kita lanjut ke encapsulation metode. Sama seperti variabel, metode dalam sebuah kelas juga bisa memiliki tingkat akses seperti public, protected, atau private, tergantung pada bagaimana kita ingin mereka diakses. Dalam Python, encapsulation dapat diimplementasikan dengan menggunakan modifier akses pada variable class, yaitu dengan menggunakan public members dapat diakses dari mana saja. Ini adalah default untuk semua variabel dan metode dalam Python. Protected members ditandai dengan @ sebelum nama variabel. Ini menandakan bahwa variabel tersebut sebaiknya hanya diakses di dalam kelas dan subkelasnya. Private member ditandai dengan 2 underscore sebelum nama variabel. Variabel ini tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Adapun kita lanjut ke setter dan getter. Apa itu setter dan getter? Setter digunakan untuk mengatur nilai properti objek, sementara getter digunakan untuk mengambil nilai properti objek. Setter biasanya didefinisikan dengan nama set nama properti, dan getter didefinisikan dengan nama get nama properti. Getter dan setter adalah fungsi yang digunakan untuk mendapatkan dan mengatur nilai objek. Getter mengembalikan nilai properti yang ditentukan, sedangkan setter mengatur nilai properti yang ditentukan. Ini adalah contoh encapsulation menggunakan Python. Dari alur kode ini akan menghasilkan output, yaitu dengan hasil akhirnya seperti ini. Di sini hasil akhirnya ada 2, bisa kita lihat dengan nama Andi dan Budi, serta masing-masing NIM 123456 dan 654321, jurusan Teknik Informatika dan jurusan Informasi. Ya,
Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya masih baru belajar. Untuk itu mohon bimbingannya dari Bapak dosen pengampu. Saya kira wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.